Tapi kalau dia punya link atau relasi atau hubungan baik dengan ya pihak-pihak yang berkepentingan, gitu, semuanya bisa kan begitu. Inilah yang istilahnya mafia hukum atau apa kan, dan sebagainya kan seperti itu memang kejadiannya. Tidak saja orang-orang yang mempunyai kewenangan itu saja yang bisa mengatur, tetapi pihak di luar pun kadang-kadang dia bisa mengatur sepanjang itu tadi ada harga dan cocok, ya sudah terjadilah di situ begitu. Jadi kalau Wakil Menteri Hukum ini udah dari dulu udah harusnya tersangka gitu, karena saya tahu perbuatannya. Oke, ada yang menarik dari jawaban abang tadi bahwa ini sinetron gitu ya. Kemarin waktu itu ya, adalah ya. sinetron begitu. Saya mau coba untuk mengorek-ngorek insting politiknya abang dulu nih, karena abang kan sekarang sudah di dunia politik. Kalau yang namanya sinetron itu kan berarti film. Film itu kan berarti ada sutradaranya. Menurut abang tuh. Iya. Pada saat itu di tahun 2016 siapa sutradaranya, Bang? Kalau kita membaca, menonton televisi, dan kenapa televisi sampai dia berniat untuk live gitu ya, tentu ada pertimbangan oleh redaksi macam-macam. Pertimbangan pertama karena memang ini concern publik. Kedua, secara fungsi media dia dapatkan. Yang ketiga, dampak ekonominya juga ada karena memang makin banyak penonton, makin banyak penghasilan, kan begitu dunia media. Nah, sekarang apakah salah dengan semua itu? Tentu tidak. Tetapi membuat sebuah persidangan dari awal sampai akhir layaknya sinetron berseri-seri, saya merasa ada orang di balik ini, gitu. Orang di balik ini bisa yang berkepentingan karena ekonomi, tapi juga ada yang berkepentingan karena tujuan tertentu untuk membentuk opini. Karena akhirnya kita menonton televisi, mendengarkan cerita itu. Kalau nonton televisi itu kan sinetron, kita tinggal mengambil keputusan aja. Oh, si Anu bilang begini, ini. Hanya itu. Nah, ruang ke publiknya tidak seramai seperti ini sehingga orang tidak terjun banyak di situ. Jadi kalau kau tanya apa pilihan politikmu, bilang itu. Ini unik, aneh, dan luar biasa. Berarti kesimpulannya abang punya keyakinan ada yang mendesain itu di tahun 2016. Itu satu. Tapi motifnya kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, mantan Wamenkumham Edi Hiarik, yang juga merupakan saksi ahli dalam kasus Jessica Wongso adalah seorang mafia hukum. Prof. Edi diduga memiliki relasi kuat dengan Bareskrim untuk bisa mempermainkan kasus sesuai pesanannya. Di sisi lain, salah satu anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, yakni Hinka Panjaitan, juga meyakini adanya sutradara di balik kasus Jessica Wongso. Diketahui, Prof. Edi merupakan salah satu saksi ahli yang kerap menuduh dan menyudutkan Jessica tanpa didasari bukti yang kuat. Hal ini berkaitan dengan putusan vonis yang juga diterima oleh Jessica, memang tidak berdasarkan bukti, namun hanya berdasarkan pendapat dari para saksi ahli. Otto Hasibuan pun sempat geram dengan Prof. Edi karena terus memfitnah Jessica. Lalu benarkah Prof. Edi merupakan mafia yang juga ikut andil dalam menskenariokan kasus Jessica Wongso ini? Seorang saksi ahli, saya juga kan berkali-kali menjadi ahli di Indonesia, di High Court Singapura, pengadilan Singapura juga saya ahli, ya di Singapore Arbitration, di arbitrasi internasional juga saya ahli. Tapi dalam kasus-kasus yang saya tangani, kami kan dilarang untuk mengatakan ini pembunuhnya, ini pelakunya. Emangnya kami hakim, ya kan? Kami nggak boleh sampai kepada saya punya keyakinan bahwa dia pelaku. Ya kalau bicara keyakinan nggak perlu ahli pidana. Ya semua orang kan punya keyakinan masing-masing, ya kan? Jadi nggak ada orang yang ahli yang menyampaikan pendapat berdasarkan keyakinan. Ujung-ujung dia bicara tentang saya tahu bahwa itu sudah diotopsi. Dari mana dia tahu itu diotopsi? Orang dia bukan pemegang perkara, dia bukan penyidik, dia hanya ahli. Jadi terkesan dia mewakili seseorang tertentu, mewakili institusi tertentu gitu loh. Itu sudah diotopsi kok, katanya. Dia bilang,
Alangkah bodohnya lah polisi kalau polisi dan jaksa, jaksa nggak disebutkan, nggak tahu lah ya. Pokok alangkah bodohnya lah penegak hukum itu kalau sampai tidak melakukan, dalam kematian tidak wajar, tidak melakukan otopsi. Dua kasus yang berbeda ya. Secara keilmuan, Prof. Edi adalah ahli hukum pidana. Di satu sisi dia juga pun sebagai penyelenggara negara, dan apabila ada tindakan korupsi tentunya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya, satu sisi ya memang ketika beliau menjadi seorang ahli hukum, akademisi, tentunya keilmuannya diperhitungkan kan apa yang disampaikan. Tetapi ini kan berbeda banget dengan kehidupannya kan ketika menjadi penyelenggara, dan menurut saya sangat disayangkan bahwa beliau juga pun tergoda dengan tindakan-tindakan yang menurut saya ini tindakan yang tidak baik gitu loh. Dan ini oleh masyarakat tentunya tidak menjadi contoh yang baik apabila seorang penyelenggara negara, pejabat melakukan tindakan korupsi. Alex, Wakil Ketua KPK mengungkap, Prof. Edi bisa melobi para penegak hukum, asalkan ada harga yang pas. Menurut Alex, inilah yang disebut sebagai mafia hukum. Mafia hukum bukan saja orang-orang yang mempunyai kewenangan yang bisa mengatur, tetapi pihak di luar pun kadang-kadang bisa mengatur. Sepanjang ada harga dan cocok, kasus pun bisa direkayasa. Ditambah, jabatan Prof. Edi juga meloncat naik menjadi Wamenkumham setelah terkenal menjadi saksi ahli di kasus Jessica. Tak hanya Prof. Edi, Jaksa Sandi, Krishna Murti dan Hakim Binsar Gultom juga mendapatkan kenaikan pangkat usai berhasil mengangkat kasus kopi sianida. Lalu, jika Jessica bisa dibebaskan dan terbukti tidak bersalah, akankah orang-orang yang mengadilinya saat itu bisa dimintai pertanggungjawaban? Misalnya nih kita katakan Jessica 7 tahun, ternyata dia tidak bersalah misalnya, dia harus bebas demi hukum gitu ya, pulang. Akhirnya si Jessica ini berhak nggak menuntut orang-orang yang sudah mempidanakan tersebut? Oke. Itulah yang saya sebut dalam bahasa saya di Komisi 3, tercecer rasa keadilan itu. Gimana jikalau sudah diputus, tapi masih tercecer bukti-bukti baru, nopum-nopum baru yang di sana, di mana-mana, dan kemudian ditemukan kembali, tidak boleh menemui jalan buntu. Jessica harus diberi ruang secukup-cukupnya untuk membela dirinya. Maka dia tetap berdoa dan berharap akan ada novum baru yang dia akan usahakan untuk membela dirinya. Aku tak berdosa, aku tak bersalah.